hain apa? Terus aya di henteu nu nyauran kangge manggung. Acan Bu. Zaman geus gelo teu pararuguh. Aing teh dalang terkenal. Ini ulah balik ka dieu. Ini Mengantisipasi penyebaran COVID-19. tutup lawang. Sigotaka. And the last one, the first winner. Are you guys curious? Who is the first winner? The first winner goes to Lakon by Uniku Picture, Universitas Kuningan. Congratulations to Lakon team. Halo teman-teman mahasiswa baru Universitas Kuningan, kembali lagi bersama saya Ananda Putri Tami di program Kupas Tuntas Season 2. Nah, kali ini Nanda akan berbincang dan mengupas secara tuntas mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang ada di Universitas Kuningan. Nah, di sini Nanda bersama tim Uniku Picture akan membahas tentang first winner film internasional Malaysia yang diraih oleh tim Uniku Picture. Penasaran kan filmnya seperti apa dan menceritakan apa dan di sana ada apa aja? Bener gak sih guys? Boleh nih kita langsung, kan ada pepatah nih ya guys ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu nih sama AA sama teteh-tetehnya. Halo teteh dan AA. Halo. Ya, alhamdulillah teteh, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. AA juga sehat semuanya? Alhamdulillah. Teteh siapa namanya? Aku Maudini Ailestari. Sekarang aku tuh lagi ada di tingkat akhir di semester 8 dari Desain Komunikasi Visual. Iya, berarti ya semoga jenjang selanjutnya dipermudah ya Teh. Amin. Amin. Boleh nih AA-nya siapa nih yang tengah? Saya perkenalkan ya, saya Asepiana Suryana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mahasiswa semester 6. Semester 6. Semester 6. Asep, silakan AA-nya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Aditya Wicaksono. Saya juga sama dari Desain Komunikasi Visual semester 8. Nah itu teman-teman, ternyata Teh Mau, A Asep dan A Adit adalah dari tim Uniku Picture. Mari kita tanya nih, lakon itu apa sih dan di film itu menceritakan apa? Yuk kita tanya langsung ke A Adit. Adit, apa sih itu lakon dan di lakon itu menceritakan apa? Dan yang ditonjolkan di film lakon itu apa? Sebelumnya mungkin kan minta maaf ya karena teman saya yang disitunya selaku sutradara tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan gitu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit. Lakon itu kan sebenarnya dari bahasa Jawa ya, dari bahasa Jawa yang artinya itu sandiwara. Nah, dalam lakon sendiri di situ mengangkat sebuah dalang. Dalang. Ya, dalang. Kenapa saya mengambil dan teman-teman mengambil dalang? Karena emang di situ apa ya? Salah satu sebuah kesenian yang bisa dikatakan hampir punah. Kesenian yang Iya. dikatakan hampir punah. Karena gitu. mungkin karena zaman juga ya, karena zaman juga tambah kesini makin serba digital gitu, jadi mungkin kesenian agak tergoyangkan gitu. Nah, dalam cerita itu kalau kalau yang namanya pagelaran wayang kan di situ ada dalang, terus nayaga, belum lagi kru-kru yang lain yang namanya itu yang tim propertinya itu. Nah, jadi di situ tuh gimana caranya dalang tersebut bisa melakukan pertunjukan gitu untuk menghidupi krunya itu. Sedangkan kan pada saat itu kondisinya sedang COVID-19. Jadi kita dengan tim memvisualisasikan bagaimana caranya pesan itu bisa nyampai ke penonton. Mungkin gitu aja sih. Oke,
kan tadi yang dijualnya berarti tradisi dan juga dari apa namanya budaya ya. Iya, ya. iya. Terus untuk proses pemilihan aktor dan juga siapa sih sutradara ataupun pimpinan produksinya gitu. Terus berapa lama untuk dari casting atau reading itu tuh berapa lama? Oh ya. Untuk casting sendiri ya, ini kan karena kita mengangkat dalang. Jadi waktu itu tuh kita mau yang jadi dalangnya itu Pak Anjas ya? Pak Anjas. Cuman karena beliau mungkin karena ada sebuah scene di mana si dalang itu harus membakar wayang. Wow. Nah, tapi pada saat itu kita lagi ngobrol sama Pak Anjas, dia langsung menolak mungkin karena ada sesuatu hal yang ya tidak bisa dijelaskannya gitu ya, karena emang agak sedikit inilah gitu. Jadi kita itu sebuah PR buat kita lah. Jadi gimana caranya kita bisa mencari aktor yang jadi dalang itu yang bisa menjiwai karakter dalang itu sendiri tuh. Nah, akhirnya kita ketemulah ya sama Pak Tipani selaku dosennya dari PBSI. Beliau sangat bagi saya bagus sekali lah. Pembawaan dia sebagai dalang itu apa ya, sangat menjiwai. Mungkin dia sebelumnya entah itu baca-baca dulu tentang dalang itu seperti apa sih gitu. Ya observasi dulu kegiatan dalang ketika pentas itu seperti apa, terus menjiwai karakter dalam wayangnya itu seperti apa gitu. Mungkin ke situ. Mungkin dan untuk castingnya sendiri kita itu waktu itu hampir 1 bulanan ya untuk untuk casting. Karena ya biar hasilnya bagus ya kita juga harus Maksimal gitu. Iya, harus maksimal gitu. Jangan ngasal. Benar sih, ya. Oke, kan Lakon juga sebagai winner ya. Anda tapi beralih dulu nih sama Teh Mau. Sebagai apa nih di filmnya Teh? Apa sebagai tim sarana prasarana atau gimana Teh? Jadi aku di sini sebagai salah satu manajemen production, dan aku juga sekaligus mengatur mengatur proses jalannya pendaftaran film-film ini ke event-event yang lain gitu. Oke, Lakon ini kalau boleh tahu sudah mengikuti berapa event? Untuk event yang internasional ini kita sudah mengikuti 2 event. Wow, hebat sekali. Iya, betul. Event pertama itu kita mengikuti event dari Australia. Australia. Iya, betul. Apa itu judul eventnya ataupun tema eventnya? IFF kalau nggak salah. IFF. International Festival apa? Berarti yang di Asia itu IFF. Iya. Itu tuh sayangannya nggak hanya di Indonesia aja, berarti langsung dari negara-negara lain juga. Iya, betul sekali. Di event Australia ini kebetulan kita masuk ke dalam 10 besar. Alhamdulillahnya. Karena sebelumnya kita nggak akan ekspektasi untuk bisa masuk ke dalam 10 besar itu, karena dari saingannya sendiri kita bersaing dengan PH production yang sudah lebih unggul dari kita sendiri gitu. Nah, udah punya nama gitu ya. Iya, betul. Kalau yang event keduanya apa tuh Teh? Nah, untuk event keduanya ini di tahun 2002 kita mengikuti event yang 2022 iya. Di event 2022 ini kita mengikuti event di Malaysia gitu. Malaysia sebagai juara pertama Wih, di Malaysia itu. Untuk mewakili Indonesia. Wah, bangga banget gak sih uniku guys. Iya, Kuningan. Nah, dari Kuningan ada juara internasional film di Malaysia dan juga di Australia. The best production ya. 10 besar dan juara 1. Iya, betul. Kampusku. Oke, kembali ke topik. Pada saat Teteh research untuk mengikuti lomba itu, apakah emang diniatkan untuk kayaknya
kita harus ngikuti nih lomba ini atau emang ya udah deh bismillah atau gimana? Oh, jadi awalnya aku mengikuti event yang di Malaysia ini, aku dihubungi sama Pak Sigit selaku produser sekaligus pembina kita sendiri. Dihubungi untuk mendaftarkan atau mengikuti event dari Malaysia ini. Ya udah dari situ aku pun ngeobservasi, maksudnya tuh kayak cari tahu Instagramnya, terus cari tahu info yang lebih jelasnya kayak gimana untuk pendaftarannya ataupun persyaratan lainnya. Setelah itu, setelah aku tahu semua apa aja yang harus kita kirimkan, ya aku mencoba untuk mendaftarkan juga film lakon ini ke event Malaysia itu. Ya dari situ kita menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan hasil dari juara ini. Awalnya kita masuk ke dalam 15 besar di event Malaysia ini, dan setelah itu nggak tahu dari mana ya pokoknya aku tuh dapat notifikasi email pemberitahuan dari penyelenggaranya kalau kita itu masuk menjadi juara 1 di event Malaysia ini gitu. Oh iya, berat banget. Wah, tepuk tangan yang dari sini. Berat banget ya. Udah juara 1 internasional dan juga udah, maksudnya bukan satu loh, bukan satu kancah doang, bukan satu event tapi 2 event sekaligus di kancah internasional sekaligus. Betul. Gitu. Oke teh, kayaknya Nanda mau bertanya nih sama Asep nih. Boleh. Asep tuh kalau di film lakon tuh sebagai apa sih, A? Kalau kata Mas Singgi mah musik director. Oh, keren ya, musik director. Iya, musik director, penata musik. Penata musik. Ada kesulitan gak sih saat menyimpan musik part ini, bagian ini gitu? Ada kesulitan nggak? Kesulitannya sih saat rekamannya ya, terus saat nyari inspirasi tentang musik. Tapi ada beberapa musik yang diambil referensinya dari YouTube juga gitu. Jadi sama tim kita, jadi bukan hanya saya ditemani sama Om Singgi, sama Pak Sigit, sama Om Bowo gitu saat rekaman gitu. Oke. Untuk musik tuh ada makna tertentunya nggak sih? Misalnya di film lakon tuh kan tadi tentang budaya nih, berarti musiknya juga tentang kebudayaan juga. Nah, ada nggak sih maknanya? Kan kalau nggak salah tuh pagelaran yang kayak gitu. Nah, itu tuh apa sih makna dari musik itu? Apakah apa itu namanya? Kalau backsound yang di akhir itu memang bukan pagelaran, itu musik bubuka wayang dari Pusaka Arya Kamuning. Itu original dari, jadi kalau Pusaka Arya Kamuning 3 Mentas itu pembukaannya atau musik awalannya kayak begitu gitu. Kalau Pak Anjas lagi pentas. Jadi saya coba, kan ini tentang wayang juga, saya coba bawa musik Karatagan itu di film ini gitu. Oke. Terus ada musik pembantu untuk meningkatkan kehangatan dalam film tuh, dangdut tuh ya, Ayah. Nah, kenapa itu terbentuknya musik dangdut? Kenapa nggak pop gitu? Gini, kan temanya itu kan di pedesaan, di pedesaan gitu kan. Ada yang hajat, kalau nggak salah Pak RT ya hajat gitu, Pak RT hajat, Pak RT manggil dangdut gitu, bukan manggil wayang gitu. Nah, di situ kenapa ada musik dangdut? Karena kalau misalnya ada hajatan di desa-desa tuh kan biasanya kalau gak dangdut identiknya sama dangdut gitu. Jadi saya coba buat musik dangdut tapi biar gak copyright gitu. Jadi ngambil dari mana-mana saya bikin gitu. Biar lebih spesial aja biar gitu. Lebih spesial. Adit, aku mau nanya sama Adit lagi nih. Kan tadi katanya ada adegan wayang nih ya. Wayang yang dibakar. Nah, pasti situ juga ada musiknya ya. Nanti aku tanya lagi. Nah, pas wayang dibakar itu wayangnya tuh wayang apa sih? Maksudnya kenapa wayang itu dibakar?
kenapa dalang itu memutuskan untuk dirinya untuk membakar wayangnya gitu. Jadi gini ya, sebenarnya mah kita nggak jadi dibakar karena itu sama saja melanggar tentang perwayangan kalau nggak salah ya. Waktu itu Pak, ya. Jadi itu menjadi PR buat kita, bagaimana caranya scene itu yang dimana si dalang frustasi karena tidak ada lagi yang melakukan pertunjukan wayang ataupun ada event-event tentang wayang gitu. Jadi pada saat itu dalang frustasi bahkan sampai ingin membakar. Nah, itu menjadi sebuah PR bagi kita, gimana caranya kita mengubah adegan itu yang tadinya dalang membakar wayang agar tidak menjadi Bertolak belakang. ya dengan wayang yang lain, dengan dalang yang lain gitu loh. Nah, akhirnya kita pas saat dalang mau melempar wayang ke api, datanglah istri dari dalang tersebut untuk mencegah agar ibaratnya membangunkan dari frustasinya si dalang lah gitu. Oke nih, AA dan teteh-teteh Anda mau nanya, terserah nih mau dijawab apa sama siapa aja ya. Kan tadi kita telah berbincang yang tadi proses reading, casting yang kayak gitu. Kan pasti dalam film hebat ini tuh memiliki atau harus mempunyai orang yang kompeten di situ, bukan komponen ya. Mohon maaf Bunda. Oke, yang orang-orang yang berkompeten. Kira-kira nih dalam dibalik layar film lakon yang hebat ini yang hingga menjuarai internasional insya Allah akan dunia, amin. Oke, semuanya ada apa aja sih, krunya itu siapa aja gitu, ada berapa banyak gitu dalam krunya? Oke, saya jawab ya. Iya boleh. Sebenarnya gini ya, kalau di film lakon sendiri karena emang ini sebuah film yang bagi saya itu berat ya, karena apalagi beda dari film-film yang pernah kita buat gitu maksudnya. Nah, karena di film lakon ini kita yang paling utama itu kita membutuhkan tim artistik yang emang orangnya cukup banyak gitu. Karena emang di dalam filmnya tersebut emang banyak barang-barang yang emang yang dibutuhkan lah untuk banyak orang gitu. Gamelan dari mulai alat-alat, terus apalagi yang dangdut ya, dangdut kan itu panggung kita kan bikin sendiri itu. Iya. Dadakan di rumah. Nah, untuk krunya itu kita mengambil ya sekitar 80%-an dari mahasiswa DKP, yang 20%-nya itu dari luar. Kayak Asep, terus Teh Lena selaku istri dalang, terus Patip juga dosen dari PBSI kan gitu. Ya mungkin itu sih sebenarnya kalau untuk pemilihan kru dan yang lainnya. Oke nih teman-teman semua, AA, teteh-teteh, berarti itu tuh nggak semua tim Uniku Picture masuk dalam produksi film lakon ini. Kira-kira kalau misalkan ditotalin tim Uniku Picture tuh ada berapa sih jumlah keseluruhannya? Kalau timnya sendiri, tim Uniku Picture-nya itu kan hampir 100 orang ya. Cuman kalau untuk yang pas garapan film lakon, kita paling cuma sekitar 70-an lah, 80-an segitu. Berarti dikerucutkan lagi? Iya. Oke. Ada gak sih planning untuk Uniku Picture ke depannya? Apakah ada yang lebih mendunia? Nggak akhirat juga ya? Oh, iya. Ya sih benar-benar. Ada planning untuk yang lebih tinggi lagi nggak? Mungkin kalau untuk planning sih ada ya, pasti ada lah. Apalagi kita kan first gitu ya untuk juara internasional ini. Mungkin kedepannya ini menjadi sebuah batu loncatan buat kita untuk terus berkarya, apalagi di bidang perfilman gitu. Mungkin untuk tahun sekarang itu kita akan ngejar, kalau nggak salah ada FFMI ya di akhir tahun itu
Itu juga kalau jadi sih ya, kalau jadi akan diselenggarakan itu. Ya semangat dong semua Iya, jadi pastilah, ya. pasti. Iya bener ya. Nah, itu mungkin untuk planning terdekat tuh ya kita akan ikut FMMI itu. Iya, oke. Nah, teman-teman, kita kan udah berbincang nih ya. Iya. Boleh dong, teman-teman di rumah pasti penasaran. Tapi untuk teman-teman yang di rumah, bagi yang penasaran apa sih film lakon yang tadi kita perbincangkan ya? Gimana sih adegan proses kayak tadi yang lempar wayang, terus juga musik-musiknya juga, terus juga rilisnya, first winnernya, silahkan dilihat di YouTube Universitas Kuningan. Ada ya? Ada. Oke, ada gak sih Teh pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Sama siapa nih? Asep? Atau sama siapa? Teh mau? Iya, silahkan. Jadi pesan dari kami sekaligus anggota dari Unico Picture ini, kita di sini masih membuka untuk siapapun yang mau ikut serta dalam pembuatan film-film selanjutnya. Mari bergabung di Universitas Kuningan dan juga bergabung di Unico Picture untuk dapat berkarya dengan yang lainnya, menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi gitu. The best production pokoknya gitu ya. Oke, tapi dari tadi Anda tuh salpok nih ya sama bajunya, oh my god gitu ya. Dari sini tuh terpancar di dada-dadanya itu lakon. Lupa. Apa? Kita ada gift. Wih, udah dikasih gift, makasih. Buka dulu. Coba dibuka. Boleh nih dibuka? Boleh Oke. banget. Kita buka giftnya. Ukurannya pas juga nih. Ih, jodoh fix ini mah aku masuk Unico Picture lah. Emang kan ini tuh kita udah khusus menyiapkan untuk Nanda sendiri gitu. Wih, short movie lakon first winner of International Film Festival Malaysia 2022. Yeay, makasih baju. Nah itu teman-teman, nih aku sampai dikasih baju sama Unico Picture. Oke. Ya nanti Nanda pakai, terima kasih bajunya bagus banget. Sama-sama. Iya, nanti Nanda gabung deh. Kali aja Nanda jadi aktor gitu ya, boleh. Boleh banget. Boleh dicoba. Jadi apapun Nanda mau deh gitu ya. Nanti di casting dulu soalnya. Oh iya, dikasih sama yang Betul. lain juga. Ini Nanda Iya. telepin dulu ya, Nanda simpen Iya. dulu sini karena kita kan lagi ini juga. Nah itu teman-teman perbincangan Nanda bersama teman-teman dari Unico Picture yang baru saja memenangkan first winner festival di Malaysia dan di kaca-kaca internasional lainnya. Tadi ada 2 kancah juga, hebat banget. Tadi seperti yang Nanda bilang, kalau kalian penasaran dengan apa sih, ada apa di film lakon dan budaya apa yang ditonjolkan di film lakon, silahkan boleh tonton di YouTube-nya Universitas Kuningan. Saksikan terus Kupas Tuntas di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa di follow juga akun Instagramnya Universitas Kuningan dan juga TikToknya. Nah itu saja perbincangan kali ini. Terima kasih untuk AA dan Tete di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Unico Jaya. Dadah.